Maka kerjasama kita ada beberapa beasiswa yang perusahaan itu mau membiayai gedung lab riset multidisiplin. Nah, di mana gedung ini dipakai buat kolaborasi riset antar bidang ilmu penelitian di MIPA. Anda masuk ke suatu fakultas yang memang kita tuh ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu dasar. Pada saat kita masuk ke ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu sains, maka kita mampu mengembangkan diri kita untuk bekerja di bidang mana dan bidang apa saja. Ingat bahwa pada saat kita lulus bukan berarti kita siap kerja. Biasanya IPK tuh berbanding terbalik dengan pendapatan. Jadi IPK itu bukan faktor salah satu keberhasilan. Banggalah ketika Anda berada di FMIPA UI. Kenapa? Karena bidang matematika dan sains adalah bidang yang unlimited. Anda bisa punya peluang di segala bidang, Anda bisa menjadi apa saja. Halo Sobat Biru Hitam, selamat berjumpa dengan saya Joey Caksono. Kali ini saya ada di Meja Ngobras. Ngobrol asik bareng Humas. Kalau kemarin kita sudah ngobrol dengan para kepala departemen di FMIPA UI, kita juga sudah ngobrol dengan salah satu manajer. Nah, kali ini kita juga akan hadirkan di Meja Ngobras seorang manajer yang mungkin secara penampilan paling sering teman-teman lihat ngider di area FMIPA UI. Siapakah beliau? Kita hadirkan dengan hormat di Meja Ngobras, Manajer Umum FMIPA UI Bapak Oscar Riansah Tilman. Oke. Halo Om. Halo. Apa kabar? Saya biasa manggilnya Om Oscar. Apa kabar Om Oscar? Baik. Iya. Nggak salah kan tadi salah satu manajer yang mukanya paling sering karena ngider, kerjaannya ngider mulu gitu ya. Iya benar. Ada bosan kali ya. Nah Pak Oscar, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya ini penasaran. Oscar Riansah Tilman. Iya. Kok namanya kok agak kayak ke Belanda-Belanda itu, emang ada darah Belandanya? Oh itu dari kakek. Oh dari kakek. Kakek orang Belanda? Kakek turunan Belanda. Kakek turunan Belanda. Sehingga anak-anaknya, cucu-cucunya Ikut keluarga. Semua. Oh, iya. Tapi bener ada darah Belandanya berarti ya? Iya kan itu kan darah Belanda iya. Tapi kan itu kita udah darah Indonesia semua kan. Jadi belakangnya itu kan Tilman, itu kan nama keluarga. Jadi kebagian intinya doang? Kebagian nama keluarganya. Oke. Nah, Pak Oscar dulu ketika di UI, ketika di FMIPA itu dari departemen apa sih, ngambil jurusan apa sih zaman dulu? Saya ngambil dari departemen fisika. Fisika. Mendalami fisika? Fisika saya instrumentasi. Instrumentasi. Zaman itu masih, kalau nggak salah zaman itu masih D3 ya? Enggak ada S1. Oh, jadi, sudah S1. D3-nya ada, S1-nya juga ada. Oke. Nah, kebetulan saya lulus UMPTN. Saya dapat saya dapat S1 fisikanya. Oke. Setelah 2 tahun kuliah, peminatannya ngambil instrumen. Oh, soalnya saya ingat kemarin tuh kan kita sempat ngobrol dengan Pak Selo, manajer KVA. Itu saya ingat instrumen itu gara-gara saat itu tanda kutip yang sering bikin acara itu antara geografi sama instrumen fisika kayak gitu. Acara anak muda ya. Nah, itu sering berantem. Oh, berantem. Jadi memang sejarahnya teman-teman ya, teman-teman dulu zaman tuh, itu ya. Iya, terutama senior-senior saya sebenarnya. Jadi kalau zamannya waktu saya kuliah udah berkurang. Udah lewat ya. Udah. Tapi sebelum saya senior saya, memang kerjanya kalau main bola itu berantem. Terutama yang dari teman-teman geografi dan fisika. Tapi yang fisikanya bukan fisika S1. Nah dulu kan banyak teman-teman anak-anak D3 ya. Nah teman-teman anak D3 tuh latar belakangnya kebanyakan juga dari STM. Udah terbiasa keras gitu ya. Udah terbiasa keras ya, sehingga ya kadang-kadang urusan yang biasanya remeh-temeh bisa saja jadi gede gitu ya. Jadi gede lah. Tapi kan berantemnya masih dalam konsep masih wajar, normal ya. wajar lah. Iya. Nakal-nakalnya zaman dulu tuh masih normal. Dan kemarin saya juga ngobrol zaman dulu tuh kalau berantem, kalau ada masalah itu fair, ketika selesai minta maaf ya sudah, nggak sampai dendam, nggak sampai clear gitu ya. Nggak ada, jadi diselesaikan saat itu juga. Iya. Ya mungkin zaman dulu mungkin kenalannya mungkin cukup pakai
pukulan kali ya. Udah kenalan itu. Jadi menguasai mengenal hati masing-masing tuh dari pukulan. Nggak ada yang namanya sindir-sindiran pakai status, nggak ada lah. Ya, zaman dulu mana ada, kan SMS mahal. Iya. Nah, Pak Oscar, ketika Pak Oscar dulu kuliah di tahun 90-an, sama kemudian ketika Pak Oscar sekarang menjabat sebagai manajer, kebetulan lagi dipercaya jadi manajer umum, hal apa yang kemudian paling ngangenin dan yang paling berbeda dari zaman dulu kuliah sampai Pak Oscar sekarang menjabat? Apa yang paling berbeda dari zaman dulu kalau diinget? Gedungnya lebih bagus kah atau apa? Oh iya, kalau gedung tuh sama. Kita nggak berubah. Ya paling nambah sih ya. Oke. Yang mungkin fasilitas. Oke. Zaman dulu tuh namanya kita internet itu nggak ada sama sekali, internet susah sama sekali. Kalau sekarang kan di parkiran aja ada internet. Sekarang ini kan kita memang udah dikasih fasilitas ya. Betul. Jadi cover area hotspot di MIPA itu udah mencapai hampir 90%. Jadi dimanapun kita berada, selama kita jadi anggota UI, tinggal login aja. Betul. Nah, ya sampai sekarang memang rata-rata nggak hanya mahasiswa, termasuk juga staf dan dosen tuh biasanya handphone nih ya, udah nggak bayar pulsa lagi, semuanya pakai hotspot. Betul. Cuman ada kerugiannya, keluar dari UI nggak mau rugi, jadi nggak mau langganan pakai data, susah kita nelponnya gitu ya. Tapi itu dulu ya, kalau sekarang emang nggak mau kan, pakai data juga udah murah. Betul. Jadi tinggal switch on off saja. Jadi kalau di MIPA pakai data hotspot. Dulu nggak ada. Adanya di internet zaman itu adalah di lab. Hanya di lab tertentu saja. Dan itu masih jaringan kabel ya? Dan saya ingat sekali. Berapa byte? Kira-kira transfer rate-nya itu bisa sampai 500 byte per second aja, udah kenceng banget. Belum megabyte, masih byte. Iya. Zaman itu. Dan zaman itu memang internet kan mewah ya. Mewah sekali. Betul. Tapi ya alhamdulillah kita di UI dikasih fasilitas internet itu gratis. Biarpun ngantri. Dan ini satu lagi, karena ngantri ya ada senioritas. Jadi kami nunggu para senior dulu selesai. Baru kita masuk gitu. Itu secara internet. Kalau gedung sama semua. Gedung sebenarnya sama semua. Jadi semua gedung di MIPA ini kan dari tahun 80-an ya. Betul. Ya, kecuali ada beberapa gedung yang baru dibangun. Nah, itu ada sedikit perubahan. Tapi perubahannya juga gedung sama, tapi perubahan dalamnya. Dulu kami pakai pendingin pakai baling-baling bambu. masih pakai kipas angin sentral gitu ya. Helikopter itu. Yang kadang-kadang juga bunyinya itu loh. Klak gitu. Klak dan suara itu rutin dan bikin kita ngantuk. Cuman sekarang ya karena tuntutan ya. Jadi kita udah pakai AC dan akhirnya ruangannya juga harus ditutup. Karena memang kampus di UI ini didesain itu sebenarnya green building. Tidak memakai pendingin tapi memakai alam alami sekitar ya. Alam sekitar. Cuman ya itu kan dulu, Mas. Sekarang kan Depok makin tambah padat ya, jadi hawa juga udah berubah. Betul, global warming juga gitu kan. Sehingga yang dulunya sejuk menjadi hangat dan ya lama-lama ya akhirnya karena tuntutan ya kita pasang AC lah. Waktu masjid sekarang juga dikasih AC. Iya. Nah, Pak Os, dulu masih ingat nggak? Kita kan anak zaman dulu aja nih dulu. Dulu masih ingat nggak dosen siapa yang Pak Os nggak pernah lupa, yang mungkin paling baik atau mungkin biasanya diinget tuh dosen paling killer? Dosen paling killer ya sebenarnya ada satu dosen, tapi sayangnya udah almarhum. Udah almarhum. Ya, tapi ada juga yang masih belum. Iya. Jadi ada beberapa dosen yang sudah almarhum, ada juga beberapa dosen yang sudah pensiun. Nah, kalau yang killer ada satu orang namanya almarhum Pak Rahmat Widodo. Itu saking killernya, itu teman saya. Kan bayangin, Mas, kita kan mahasiswa. Betul. Kalau kita SMA nggak bisa jawab, dilempar pakai kapur mungkin wajar ya. Iya. Tapi ada nggak dilempar pakai sepatu? Kalau sekarang mungkin udah kena undang-undang. Oh, udah diviralin. Diviralin ya. Kalau dulu mah kita hanya ketawa aja gitu. Ada itu teman saya ada satu. Tapi maksudnya kemudian mengalami itu tapi hubungan sama dosen tetap baik-baik aja kan? Tetap baik-baik aja. Memang dosennya memang killer, tapi killernya hanya di
kelas. Selebihnya mah santai aja. Kalau di luar kelas malah enjoy. Enjoy. Dan sampai suatu saat beliau malah dipercaya untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah. Oh, semacam guru BP-nya kalau dia. Bukan. Yang kan kita ada namanya mahasiswa abadi yang susah lulus. Jadi beliau dampingin dan sabar dampinginnya. Sampai yang bersangkutan bisa lulus. Berarti bahkan di zaman dulu ketika mendapatkan teguran dari seorang guru atau seorang dosen sampai sekeras itu, kita tidak melihat itu secara personal, tidak melihat itu menjadi dendam, tapi melihat itu sebagai sesuatu yang membangun kita justru ya. Iya, benar. Dan memang itu juga jadi akrab gitu. Ada contoh lagi sama salah satu dosen lagi. Dosen kita ada yang sekarang udah jadi profesor ya. Satu profesor ya, sama. Sampai saya udah nggak ngikutin kuliah dia, nggak lulus. Sampai 3 kali nggak lulus. Sampai saya mau tugas akhir, karena kita harus tugas akhir nih. Betul. Kalau itu nggak lulus mata kuliah itu kita nggak bisa tugas akhir kan. Saya bingung. Akhirnya apa? Memang saya nggak bisa tak tulis. Dan memang dosennya kadang-kadang kalau kita panggil di depan kita udah gemetaran aja. Akhirnya kita ujian, saya tulis surat cinta. Mengapa? Saya mohon maaf, saya tidak bisa ini. Oh, jujur. Saya jujur aja. Pokoknya bagaimana caranya, mohon minta kebijaksanaan. Ya udah, akhirnya saya dikasih nilai C. Kurus. Untung udah bukan nggak E ya gitu ya. Iya, kalau E. Nah, kalau E ada lagi. Tadi ada satu mata kuliah yang entah mengapa saya bodoh banget ya. Jadi kami itu, saya pikir anak-anak awal masuk ke MIPA itu memang MIPA kemudian outputnya menciptakan orang-orang berprestasi dan pintar-pintar. Tapi bagi saya berpikirnya dulu inputnya itu pada pintar, semua anak pintar semua gitu. Ya, nggak juga. Nggak juga ya. Kita kan termasuk belakang macam-macam. Termasuk Pak Os juga nggak pintar-pintar amat gitu. Nggak pintar-pintar amat. Kan waktu masuk UI kan juga namanya strategi. Betul. Ya waktu kita masuk UI kan ada bimbel, jadi diajari strategi untuk masuk UI, atau masuk ITB atau masuk IDAM dan seterusnya. Nah, kebetulan memang saya alhamdulillah masuk UI, ngambil jurusan fisika. Itu biarpun pilihan kedua. Pilihan pertamanya? Fasilkom. Tapi kan ujungnya penting-penting masuk UI, Mas. Iya. Karena saya kan orang rantau, masa pulang-pulang nggak masuk apa-apa. Ya udah. Yang penting bisa masuk UI. Dan pilihan kedua adalah ya memang udah saya pilih secara matang juga. Jadi bukan asal pilih ya. Jadi ibaratnya saya punya plan A, plan B, plan C. Masuklah sampai saya ujian tuh sampai di 3 tempat. Mengapa? Karena kan saya sadar bahwa saya ini orang daerah. Betul. Dan memang untuk lulus itu kan UI kan perjuangannya tinggi. Betul. Sehingga saya ngambil UMTN di UI. Lalu saya juga sempat ngambil D3 ujian D3 di mana? Di Unpad, Pajajaran, dan juga sempat saya ngambil ujian di salah satu universitas swasta di Bandung, karena dulu Bandung katanya kota yang paling enak buat katanya. Iya. Nyasarnya di Depok. Ya sama-sama. Dan tiga-tiganya lulus. Tiga-tiganya lulus. Tapi tetap ngambilnya UI. Iya, karena bapak saya nyuruh. Di Bandung kamu nggak ada yang jaga, nah gitu. Takutnya saya di Bandung kenapa. Iya, memang aslinya sudah kenapa ya. Berarti kemudian input apapun yang masuk ke FMIPA, pilihan adalah 2. Anda pinter, memang sudah dasarnya pinter banget dan kemudian lulus memang pinter, atau kemudian tetap belajar konsisten dengan semua keterbatasan, tetap belajar dan konsisten. Itu pun tetap bisa berprestasi kan begitu, tetap bisa ngerti. Benar, karena kan bagaimanapun prestasi itu bisa dicapai dari mana saja. Betul. Nggak harus dari kita belajar dan terus-menerus di lab misalnya gitu ya. Tapi UI itu mengakomodasi prestasi bisa dari mana saja. Dan kita bisa belajar banyak hal. Anak fisika nggak cuma belajar fisika, banyak belajar hal yang lain juga gitu kan. Iya benar. Contohnya senior saya, ya masuk fisika kan, tapi memang sore hari main catur biasa di depan kantin. Itu juga kadang-kadang tuh ada sedikit. Biasanya anak-anak rantau ya, tuh. Anak-anak muda ada zaman itu lah. Jadi yang kena tuh biasanya orang-orang yang berduit, akhirnya kalah. Iya. Ya begitu. Saking ya nakal-nakal mereka nakal-nakal wajar sih kalau saya bilang. Tapi kalau saya dengar, biasa nyaksikan atau dengar tuh kadang-kadang saya ingat ya kita ketawa sendiri sih sebenarnya. Soal belajar tadi, masih soal belajar, mempelajari hal-hal. Kita bisa mempelajari banyak hal di sini.
anak fisika, tapi kemudian sekarang Pak Os itu lagi dipercaya sebagai manajer umum, ngurusin keuangan, ya kan? Ya. Terus ngurusin SDM, sama ngurusin fasilitas. Ini kan nggak ada hubungan sama fisika gitu loh. Nah bisa diceritain nggak itu? Awal masuknya begitu jadi manajer, puyeng atau gimana? Itu saya dijebloskan sama bos saya sebenarnya. Oh dijebloskan. Jadi, saya cerita dulu bahwa biarpun saya fisika, bukan berarti sambil saya sambil kata ya. Ya. Biarpun saya fisika, tapi kan tadi saya bilang bahwa saya fisika, tapi kan tidak ngerti fisika amat. Bahwa fisika tuh ada bidang fisika tuh luas. Nah, tadi balik bahwa saya dari fisika ngambil ke namanya instrumentasi. Jadi fokus saya ke bidang instrumen. Nah, biarpun memang latar belakang saya instrumen itu, mengapa saya ngambil instrumen? Karena di situ ada namanya latar belakang sedikit kali ilmunya namanya teknologi informasi. Ingat, saya milihnya dulu awalnya Fasilkom. Nah, sehingga pilihan kedua saya mengapa D3 fisika instrumentasi? Karena ada itunya. Karena sedikit ada teknologi informasinya. Oke. Dan juga elektronika. Karena juga saya hobi otak-atik. Elektronika karena pengen juga mau masuk teknik elektro. Teman teknik elektro kok levelnya tinggi banget ya. Jadi akhirnya otak nggak nyampe lagi gitu ya. Iya, sebenarnya bukan otak nggak nyampe sih, tingkat persaingannya tinggi dan saya tahu kita akan kalah. Daripada mending nggak usah. Daripada mending nggak usah karena tahu diri. Iya. Gitu. Sehingga saya masuk, dapatlah instrumen. Nah, dari situ sebenarnya latar belakang saya bukan manajer umum dari dulu. Jadi dulu saya dipanggil, jadi sempat saya lulus kuliah. Ngalor ngidul. Ya. Jadi saya dipanggil. Dipanggil untuk mengembangkan namanya IT Center di MIPA. IT tahun Center. Berapa itu IT Center? Tahun 2006. Tahun 2006. 2005 2006. Pengembangan IT Center pertama. Ya, IT Center pertama untuk lab komputer pertama selevel fakultas di MIPA. Jadi selama ini kalau lab komputer itu kan adanya di departemen. Betul. Jadi kan misalnya departemen matematika, lalu kimia kok nggak ada nih, fisika nggak ada, apalagi mungkin biologi mungkin nggak ada lab. Jadi sehingga fakultas itu mengembangkan lab komputer untuk akses jurnal dan informasi lainnya. Betul ya. Nah, akhirnya saya dipanggil untuk kembangin itu. Mengapa? Karena tadi biarpun saya lulusan instrumentasi, tapi memang waktu itu saya mengerjakan proyek-proyek IT. Terutama di jaringan. Waktu itu zaman dekannya masih siapa, Pak? Dekannya itu Pak Adi Basukriyadi. Nah, jadi saya masuk sana. Jadi masuk tiba-tiba tidak melamar. Dipanggil. Jadi ya udah Anda kerja, Anda digaji. Saya mengembangkan sistemnya. Nah, mulai dari ibaratnya nama kerennya dulu itu nama labnya itu adalah e-library atau digital library. Nah, kami melanggan jurnal-jurnal yang dari luar negeri itu pertama kalinya. Nah, tapi sekarang udah diambil alih oleh UI. Jadi UI yang melanjutkan ya, dulu oleh MIPA. Kami melanggan untuk MIPA tapi bisa diakses oleh satu universitas. Nah, itu ya berkembanglah di situ. Jadi dari berapa tahun itu? Dari 2006 sampai 4 tahun. Sampai 2010 lah ya. Sampai 5 tahun. Saya sampai 5 tahun di situ. Jadi 5 tahun di situ dibantu sama beberapa mahasiswa. Nah, cuman mahasiswa kan setelah lulus kan mereka udah kemana-mana, dibantu sama staff dan segala macam. Nah, setelah itu saya menjadi koordinator IT ya. Jadi direkrut, lalu 2 tahun setelah itu koordinator IT yang lama Pak Al-Hadi Bustamam yang kemarin nyalon menjadi dekan. Nah, itu beliau bos saya. Koordinator IT. Beliau ke luar negeri. Akhirnya saya yang menggantikannya menjadi koordinator IT. Terus sampai tiba-tiba dibutuhkanlah bagian koordinator kerjasama dan Ventura. Sempat di KVA juga berarti? Ya, karena saya saya basisnya dulu konsultan, jadi nanganin beberapa proyek di bidang IT. Jadi masuklah saya di KVA. Jadi ya ngurusin ini Ventura. Nah, dan segala macam ya. Dulu kami juga produk namanya Kavera.
produk tuh lidah buaya. Cuman setelah saya analisa, ngomong-ngomong kan bayangin ya fisika analisa ya. Ya mungkin bukan setelah, ilmunya gitu ya. Ya saya analisa secara analisis Pak. Ya analisis lah. Analisis rugi untung dan segala macam akhirnya tadi bahwa mereka taunya produksi dan tidak bisa memasarkan dan bagaimanapun saya juga bukan orang pemasaran betul. Sehingga akhirnya dengan sangat berat itu akhirnya kami tutup unit usaha tersebut. Tapi itu mulai belajar keuangan di situ. Mulai belajar situ. Keuangan di situ. Kami tutup dan setelah pas kami tutup rupanya berbasis Kafera itu berkembang di luar. Mulai produk-produk yang berbasis lidah buaya itu berkembang. Nah problemnya kita adalah tadi memang kita tidak menemukan kita marketingnya itu. Iya kita MIPA tuh biasanya bisa membuat sesuatu, memasarkannya kita kurang dan mau kita harus menggandeng pihak ketiga untuk masarin harusnya ya. Nah itu mungkin yang harus kita pelajari. Itu saya menjadi asisten manajer umum. Bidang apa? Bidang fasilitas dan pengadaan. Jadi urusan pengadaan memang di saya. Selesai itu maka saya menjadi manajer umum. Manajer umum rupanya ya berat banget nih. Jadi membawahi 3 yaitu tadi fasilitas, keuangan, SDM dan SDM. Pokoknya hal-hal yang di luar non akademik berarti ya? Non akademik. Fokusnya non akademik. Dulu memang saya handle kerjasama, tapi kerjasama kan dan Ventura udah ada manajernya ya. Terpisah. Jadi udah terpisah. Jadi kami ada beberapa manajer sini, ada manajer pendidikan, manajer kemahasiswaan, manajer riset. Itu yang di bawah WD1. Iya, lalu ada manajer kerjasama dan Ventura. Lalu yang tidak ada bidangnya masuk ke umum. Itu di bawah WD2. Tetap di bawah WD2. Oke, berarti tadi mulai belajar keuangan itu saat di di KVA tadi. Kemudian juga karena sekian lama akhirnya juga ngerti SDM. Nah, soal uang tuh saya mau nanya nih. Kita lari ke soal uang nih. Dulu UI ini kan boleh dikatakan sebagai kampus negeri dibiayai sama negara nih Om. Ya kan? Sekarang kan tidak. Sekarang disebutnya badan usaha PTNBH Badan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Iya, badan hukum milik negara. Badan hukum milik negara. Artinya tidak sepenuhnya lagi dibiayai oleh negara. Tidak sepenuhnya lagi dibiayai oleh negara. Pertanyaannya untuk menjalankan roda fasilitas, roda sumber daya dan roda-roda yang lain itu kan dibutuhkan sebuah fakultas itu membutuhkan pendapatan. Iya. Pertanyaannya kalau kayak MIPA ini pendapatannya dari mana? Pendapatan kita ada 3 ya sumbernya. Ada 3. Ada 3 sumber. Pertama dari operasional dari mahasiswa yang SPP ya. SPP bahasanya. Kedua ada namanya bantuan operasional perguruan tinggi negeri BOPTN. Nah ini biasanya hibah dari pemerintah. Hibah dari pemerintah. Jadi bukan berarti given begitu aja, tapi kita harus tetap ada proposal, dan kita harus berusaha untuk bisa mendapatkan itu. Jadi bukan berarti langsung dikasih gitu aja enggak? Nah, itu ada satu lagi adalah dari dana pihak ketiga kerjasama. Jadi dana sponsor gitu. Bukan sponsor juga tapi kerjasama. Jadi kerjasama itu misalnya kita utilisasi aset-aset kampus. Contoh misalnya kan kalau di UI kan ada Wisma Makara. Lalu ada contoh kami yang paling kecil itu adalah kantin misalnya. Kantin itu disewakan, lalu uangnya kan bisa gunakan. Nah itu istilahnya namanya non BP. Nah uang non BP inilah yang kita kumpulkan dan kita kelola untuk membiayai sebagian operasional fakultas, termasuk juga uang-uang kerjasama dari beberapa instansi yang ada kerjasamanya. Nah itu yang kita kumpulkan untuk membiayai operasional kampus, termasuk juga untuk fasilitas lah pembiayaan. Berarti kayak termasuk ketika FMIPA mendirikan yang namanya UKK, unit kerja khusus, itu juga salah satunya untuk mendapatkan pendapatan. Iya benar. Itu UKK itu salah satunya untuk mendapatkan namanya pengabdian masyarakat ya. Ibarat gini loh, kita kan sini kan gudang ilmu. Dosen-dosen kita punya ilmu teorinya. Betul. Loh bagaimana cara menerapinnya? Ibaratnya jadi manajemennya gitu ya. Iya, jadi UKK ini dibentuk untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu dosen atau mungkin
mahasiswa kita yang bisa mampu untuk diterapkan di masyarakat. Atau ke industri gitu ya? Atau ke industri. Oke. Itulah. Dan itu keuntungannya bisa juga masuk lagi ke MIPA lagi. Masuk lagi ke MIPA. Untuk biaya operasional. Benar. Oke. Karena mungkin banyak yang di luar sana pokoknya namanya perguruan tinggi negeri itu dibiayain pemerintah. Ternyata enggak lagi sekarang. Nah. Harus cerdas-cerdas mencari. Kita harus mencari. Termasuk harus cerdas-cerdas mengatur. Benar. Gitu ya. Jadi pun namanya ya kita nggak bisa sembarangan lagi untuk ngatur untuk keluarin gitu. Beli ini semua harus dalam perencanaan. Betul. Karena kan jangan sampai ya kita nggak bisa bayar gaji misalnya begitu, bahaya. Betul. Jadi harus kita atur bagaimana pengeluarannya ya supaya cash flow kita setiap tahun tuh sehat. Bagus. Nah kalau perusahaan itu kan ada ceritanya pilot tuh. Ya. Apakah ada memungkinkan sebuah fakultas itu mengalami tanda kutip pilot? Apakah bisa? Ketika pendapatan tidak sebanding dengan pengeluarannya. Oke, kalau namanya pendapatan tidak sebanding pengeluaran tuh bisa terjadi. Bisa terjadi. Oke. Tapi ingat bahwa ini kan UI. Oke. Jadi kita nih saling satu dan sama lain tuh saling menopang. Oke, subsil. Contoh. Ya. Contoh saya nggak tahu di fakultas saya, contoh di MIPA. Di MIPA ini kan ada beberapa departemen, ada beberapa prodi. Iya. Makanya ada beberapa prodi yang profit center. Ada yang belum profit. Ada yang cost center. Jadi karena masih pengembangan gitu ya. Kalau profit center berarti udah jelas mau masukin biaya operasional dia dibanding dengan biaya yang masuk itu lebih besar yang masuk daripada dikeluarkan. Betul. Kalau yang cost center biaya yang dikeluarkan lebih gede besar daripada ini. Nah, bagaimana dengan itu? Jadi mau nggak mau diambillah disupport dari yang profit center. Nah, itu kalau lingkup fakultas. Bagaimana lingkup UI juga sama. Antar fakultas juga dibuat saling support begitu ya. Tapi yang mensupport adalah bukan fakultas tapi UI-nya. UI-nya yang akan mensupport. Jadi nggak ada istilahnya bangkrut ya, nggak ada. Nah, tapi UI akan mensupport. Tentu saja kita akan dikasih waktu untuk memperbaiki supaya ini sehat dan segala macam. Nah, kan harus macam-macam cara dong harusnya. Macam-macam cara, apakah mengurangi operasional atau apa segala macam gitu loh. Nah, soal mengurangi operasional nih, saya juga dengar ketika kemarin kita memasuki masa COVID, FMIPA juga banyak memberikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk keringanan lah, kemudian untuk kalau nggak salah ada pulsa segala dan sebagainya kayak gitu. Sedangkan mahasiswa yang masuk pasti tahun lalu dan tahun ini tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Apakah berpengaruh juga, Om? Sebenarnya kalau mahasiswa yang masuk tuh masih sama, Mas. Masih sama? Masih sama. Cuma memang ada satu bahwa banyak mahasiswa kita yang mengajukan keringanan. Oke. Nah, ya mau nggak mau dong. Betul. Pokoknya kebijakan UI itu jangan sampai mahasiswa drop kuliah. DO. Gara-gara apa? Pandemi. Gara-gara tidak mampu bayar. Jadi harus dibantu. Ya, jadi macam cara kita harus melihat dulu bagaimana cara membantu. Jadi itu kan kasus by kasus. Iya. Jadi nggak disamaratakan ya. Nggak disamaratakan. Jadi tentu saja maka saya bilang MIPA itu kan tadi banyak mahasiswanya yang mengajukan keringanan biaya. Iya. Macam-macam cara keringanan biaya itu. Pertama adalah yang paling gampang di UI itu adalah pertama cicil. Cicilan. Jadi betul. Daripada SPP dibayar sekaligus dicicil saja. Opsinya ada 3 kali cicil. Nah itu biasanya dilakukan pada saat awal-awal mau masuk ya. Betul. Opsi kedua adalah diberikan keringanan. Nah kalau beri keringanan juga akan dilihat juga. Ada kriterianya juga gitu. Ada kriterianya bahwa ya macam-macam lah. Kita tuh ada ini ya. Saya nggak hafal. Lalu ada satu lagi dicarikan beasiswa. Betul. Nah beasiswa kita juga ada. Makanya kerjasama kita ada beberapa beasiswa yang perusahaan itu mau membiayai. Tentu saja dengan kriteria tertentu, misalnya anak itu harus mempertahankan IPK-nya dan segala macam. Nah di pemerintah juga ada sih beasiswa khusus buat yang tidak mampu juga ada. Berarti itu langkah-langkah yang dilakukan FMIPA saat itu di masa pandemi untuk tetap menjaga mahasiswa-mahasiswa ini tetap menjadi sumber daya yang tetap berkualitas meskipun lagi di tengah keterbatasan pandemi dan sebagainya gitu. Iya benar. Ngomong-ngomong soal sumber daya, nah salah satu bidangnya umum itu kan sumber daya. Benar. Manusia. Iya. Banyak yang nanya nih, Pak Os, Pak,
kalau ini di lingkungan saya nih, kalau mau magang di UI gitu atau magang di MIPA gitu kan, kalau orang sana MIPA gitu ya, magang di MIPA itu bisa kagak sih kayak gitu? Bisa nggak sih sebenarnya? Kalau bisa, gimana caranya? Kalau nggak bisa, kenapa? Itu sebenarnya bisa magang nggak sih sini, Pak Os? Serius mau magang di MIPA? Ya banyak yang nanya begitu anak-anak SMK gitu. Biasa kan magang lebaran tuh magang di, saya mau magang di FT, saya mau magang di FISIP atau di sastra, karena cakep-cakep kali ya. Iya. Mau MIPA ngapain? Mungkin pengen deket sama profesor yang pintar-pintar kali. Iya. Saya bisa nggak magang di sini? Bisa. Okay. Kalau magang bisa karena ya sebagai manajer umum, pembawaan SDM. Setiap tahun memang kami juga biasa nerima beberapa mahasiswa yang terutama yang SMK. Siswa SMK. Ya, karena mereka ada program namanya PKL ya. Oke, betul. 3 bulan tuh. Nah, itu biasa 3 bulan. Nah, mereka ya cukup ngirim surat aja ke mana? Ke kami. Ditujukan ke pimpinan. Oh ya, tetap di pimpinan Fakultas MIPA dan itu biasanya ke dekan. Biasanya tuh suratnya akan diteruskan ke kami. CQ-nya ke manajer umum nanti. Ya, di situ kan dilihat bahwa latar belakang dia apa. Betul. Mau magang di mana? Oke, bagian apa? Nanti kami akan cross check dengan tim saya yang ada di bawah. Contoh misalnya, saya mau magang, saya SMK di bagian IT, saya SMK bagian akuntansi atau manajemen perkantoran. Iya, jadi saya akan coba cari kira-kira unit mana nih yang bisa nih? Mau atau tidak? Oke. Bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Karena bagaimanapun pada saat siswa itu magang, kan kita juga harus ngajarin. Betul. Dan teman-teman ini mau ngambimbing nih. Betul. Teman-teman karyawan ya. Kalau kerjaannya udah rapet padat banget, udah nggak sempat biasanya agak susah tapi tetap kita akan terima. Kita juga ada kotanya. Maksudnya kota itu adalah kita biasanya maksimum sampai 6 orang untuk satu semester. Jadi kita hanya bisa itu. Nanti setelah itu selesai nanti akan ada lagi dan seterusnya. Berarti bisa ya? Kalau magang bisa. Oke. Jadi buat teman-teman SMK, kalau biasanya magang di teknik atau di mana FIPA juga bisa. Tapi tadi bikin surat pengajuan ke pimpinan fakultas, nah nanti teman-teman akan disesuaikan. Itu untuk teman-teman SMK. Kalau untuk teman-teman yang biasanya ada yang D3 atau juga ada jenjang yang di atas SMK juga ada magangnya Pak. Misalkan S1 juga kadang-kadang ada kayak multimedia atau apa juga ada magangnya. Itu bisa nggak sih? Ada. Malah kami sempat nerima nih ada 3 orang ya dari IPB tapi D3 ya. Iya, biasa D3 dan magangnya ya bagian akuntansi. Oke. Ya pokoknya bisa kita samakan antara SMK maupun dia vokasi. Vokasi ya, bisa. Maksudnya bisa. Termasuk juga yang S1 malah magang dari internal kita sendiri. Begitu? Iya, jadi kan kami juga banyak ya pekerjaan-pekerjaan analisis data ya. Iya. Nah, sehingga kadang-kadang nih para manajer nih ya mungkin karena teknik kita udah sibuk sama urusan rutin. Betul. Nah, ini banyak nih Pak, ini ada kegiatan apa namanya? Bikin kegiatan ini kita nggak ada orang ini. Gitu. Kurang orang. Ya sudah Bu, ambil aja mahasiswa. Kita rekrut buat magang. Mau berapa lama nih? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, selama tidak mengganggu perkuliahannya dia. Oke. Itu bisa kalau program magang ya. Oke. Berarti kalau pengajuan program magang itu ke pimpinan, bukan ke bagian kemahasiswaan, bukan ya? Bukan, langsung ke pimpinan. Kalau dari luar, kalau dari luar MIPA itu langsung ke pimpinan. Dari pimpinan akan dispok ke kita, akan kita proses. Kalau dari internal? Kalau dari internal ya cukup manajernya ngomong ke saya. Ke mahasiswaan berarti ya? Enggak, ngomong ke saya. Karena biasanya para manajer itu kan udah para dosen. Iya, nah, biasanya memang saya sarankan Anda cari deh mahasiswanya. Karena kan bagaimanapun juga kan dosen kan namanya juga magangnya internal itu kan ya yang kenal sama dosennya. Betul. Dan bisa kerja sama dosennya. Dan udah tahu nih anak bisa kerja atau enggak. Pertama udah tahu udah bisa kerja atau tidak. Kedua adalah ya tadi komunikasi sama dosen kan tidak semua orang bisa komunikasi sama dosen. Jadi enak sama dosen ini. Betul. Oke, Pak Oscar sebelum lanjut lagi silahkan tehnya diminum. Nah, kita ngeteh dulu. Oke, tadi cara magang. Iya. Ini juga sering kami dapat
ketika lagi ngobrol sama teman-teman di luar sana, gimana sih caranya jadi karyawan atau kerja di UI harus jadi dosen ya? Orang berpikir kalau kerja di UI itu pasti dosen kayak gitu kan. Pak, itu pandangan publik gitu ya. Saya juga sama. Dipikirnya dosen gitu ya. Dosen. Kalau ketemu Anda di mana? Di UI. Dosen ya? Enggak. Pak, soalnya mikirnya kalau udah di tempat kuliahan pasti dosen gitu. Nah, pertanyaannya boleh dikatakan kan hampir nggak pernah atau jarang banget ngelihat dibuka lowongan di Universitas Indonesia, jarang banget gitu. Pertanyaannya cara jadi karyawan UI itu gimana sih Pak Oscar? Ini kebetulan karena Pak Oscar SDM nih. Oke. Kayak gitu. Jadi karyawan bukan dosen ya? Bukan, karyawan dulu, karyawan. Karyawan untuk menjadi karyawan UI tentu saja kan berdasarkan kebutuhan juga. Kebutuhan dari UI-nya juga. Atau tiap fakultasnya? Atau fakultasnya. Jadi kita ada 2 sebenarnya. Pertama adalah rekrutmen pegawai tetap. Dan pegawai tidak tetap. Nah, untuk pegawai tetap itu memang dilaksanakan oleh UI. Tapi berdasarkan formasi baik di UI maupun di masing-masing fakultas. Itu kayak, mohon maaf, itu kayak modelnya seleksi CPNS gitu mirip, ya? Mirip. Jadi ya seperti biasa lah, macam kami misalnya lihat, ini udah mulai banyak yang pensiun. Atau sorry ini jabatan ini kosong nih, gak ada orangnya. Dan kita tidak punya orang yang kompetisi seperti itu. Jadi kita harus rekrut. Nah, kita ngusulkan ke UI. Nanti UI akan mengumpulkan semua yang ada di seluruhnya, baik unit kerja di UI maupun unit kerja di fakultas. Lalu mereka nyusun, jadi bikin namanya seleksi bersama. Maka dia bilang seleksi CPUI. Seleksi CPUI. Seleksi CPUI. Itu dibuka untuk umum ya? Itu dibuka untuk umum dan biasanya ya sekarang dibuka ya nanti akan diumumkan di website. Itu satu. Itu satu kalau mau jadi pegawai tetap. Pasti jadi pegawai tetap. Dan hak-haknya seperti pegawai tetap. Lalu ada lagi namanya pegawai tidak tetap. Nah, ini kontraktual ya? Kontraktual. Jadi pegawai tidak tetap itu insidentil sebenarnya. Jadi kebutuhannya cuma sementara dengan waktu pendek dan untuk memenuhi pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang segera. Ya. Nah, untuk PKWT ini namanya PKWT, pekerjaan waktu tertentu. Betul. Nah, ini untuk PKWT ini biasanya memang kebutuhan dari masing-masing unit kerja. Jadi bukan dihandle oleh fakultas. Bukan dihandle oleh universitas tapi langsung oleh fakultas. Biarpun secara administrasi tetap dilaporkan ke universitas. Tapi seleksinya dilakukan oleh fakultas masing-masing. Berarti kalau ada teman-teman di luar sana yang kebetulan nonton podcast kita ini dan kemudian pengen kerja di UI, pengen mengabdi kepada negara melalui UI gitu ya. Berarti ada 2. Kalau kemudian yang tadi PKWT itu adalah jika fakultas atau UI membutuhkan. Itu kita nggak pernah tahu tuh kapan. Nggak pernah tahu kapan. Karena insidentil. Atau yang kedua, teman-teman mencari pengumuman kapan UI melakukan CPUI. Di sanalah teman-teman bertarung seperti CPNS gitu ya. Iya benar. Itu kan tadi cara jadi magang, terus kemudian cara jadi karyawan Pak Oscar. Nah, sebagai sebuah institusi yang namanya fakultas itu kan juga harus yang namanya memainten karyawannya. Karena karyawan di dalam fakultas saja itu udah macam-macam. Ada yang PNS, ada yang PUI, ada yang PKWT, sampai ada yang outsource juga kan. Ada 4 jenis kayak begitu. Nah, untuk memaintenance karyawan ini tetap menjadi akur, solid, menjadi satu keluarga, kerjanya maksimal dan sebagainya, apa sih yang biasa dilakukan selama ini? Jadi biasanya itu kami mengadakan beberapa acara gathering sebenarnya. Cuman kan mungkin di masalah pandemi ini agak susah kita. Tidak ada ya. Jadi kita istilahnya sebenarnya gathering ini istilahnya apa? Capacity building. Capacity building. Atau team building. Iya. Nah, itu kita atur mereka kan. Ingat bahwa kami ini kan dari departemen yang berbeda-beda. Jadi ini kita ngomong fakultas ya, kita ngomong bukan universitas. Fakultas. Jadi kami fakultas ini kan ada 6 departemen. Belum lagi ada namanya, ini orang departemen, ini orang fakultas. Saya kan termasuk orang fakultas. Nah, jadi di fakultas ada SDM, ada fasilitas, ada akademik, macam-macam. Nah, sehingga bagaimana cara mengatur ini supaya solid. Nah, jadi biasanya kami setiap tahun kami akan menganggarkan namanya team building atau capacity building. Biasanya entah kemana tuh. Kalau nggak naik bis, naik pesawat. Tergantung budget. Itu isinya ngapain aja tuh?
Ya macam-macam. Jadi Jalan-jalan. ada jalan-jalannya ada, keakraban ada, Outbound. lalu ada outboundnya juga, Pelatihan. Gitu. pelatihannya masuk, ya macam-macam lah. Jadi Bahkan rapat-rapat ada di situ ya. iya, Diselipin gitu. terakhir kali diajak ada rapat pimpinan di situ, nebeng di situ Supaya ya. suasananya santai gitu rapatnya. Iya, Iya. biarpun juga nggak kelar. Tapi itu yang dilakukan untuk meningkatkan lagi gairah kerja dan keakraban sesama karyawan. Iya, nah cuman ya sayangnya nih pas di masa pandemi, jadi capacity building ini kami 2 tahun ya absen ya. Iya. Bisa sebenarnya Pak Os. Jalan-jalan waktu pandemi. Pakai Google Map. Oh iya, Ditentukan titik semua orang. sempat saya ini bagaimana kalau kita mengadakan capacity building virtual. Nggak ada yang nanggepin. Karena semua pengen jalan-jalan langsung. Iya benar. Iya. Ya mudah-mudahan Next, tahun ya. 2022 ya nanti Iya, ya mudah-mudahan kalau pandemi bukan Selesai. pandemi ya. Sebenarnya bukan pandemi selesai, pandemi terkendali. Dengar-dengar sebagai di bawah area manajer umum itu sampai menyiapkan sistem screening untuk mahasiswa yang ikut masuk, yang hadir di kampus, sampai scan barcode segala untuk lindungi peduli. Itu bisa diceritakan nggak Pak? Oke. Jadi memang awalnya kami mau menyiapkan semua seperti itu. Oke. Nah, dengan anggapan bahwa kita rencana ada buka 10 kelas. Oke. Tapi tetap saja untuk ini kan harus ada izin orang tua dan Betul, mahasiswa betul. juga, karena fokus kita hanya mahasiswa di Jabodetabek. Jadi kita nggak bisa Awalnya Jabodetabek dulu. Awalnya Jabodetabek dulu. Nah, setelah tentu saya juga lihat dari dosennya. Iya. Karena kita pilihlah dosen-dosen yang di bawah 40 tahun. Yang masih muda lah. Yang masih muda. Setelah dilihat, dihitung dan ditimbang, cuman ada 1 kelas. Cuman ada 2 kelas. Oke. Nah, Itu baru udah 2 sesi screening banget kelas. ya. Iya. 2 sesi kelas. 2 sesi kelas. Dan seminggu sekali. Seminggu Jadi, sekali. Hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin dan Kamis. Nah, dan memang setelah dihitung, kalau kita kan maksimum kan 20 orang ya satu ruang ya. Oke. Tidak sampai 10 orang karena tadi banyak siswa yang orang tuanya masih tidak Belum mengizinkan. Oke. Nah, awalnya saya udah exciting gitu Iya. ya. Maksudnya, waduh kita harus siapin semua nih. Kita mikirnya teman-teman mahasiswa Ya, pengen pokoknya semua kan masuk gitu. Iya, saya kan pengen kita mirip, kalau bisa tuh keamanannya mirip kita masuk mall. Iya. Pakai Masuk peduli lindungi screening gitu segala ya. macam. Udah mau beli alat-alatnya kita. Sebenarnya alat-alat udah siap semua. Ya? Alatnya udah siap. Oke. Iya. Jadi pada saat saya baru dapat kabar cuma 1 kelas Pak. Kalau Sudah. cuma 1 kelas saya bilang gitu kan, berarti kan pengontrol. Saya ingat bahwa ngontrol massa. Jadi kan harus saya atur pintu masuk, pintu keluar segala macam. Kerja Karena sama massa. K3L tuh ya. Ya. Tapi pada saat saya tahu bahwa kelas baru cuma 1, akhirnya jadi kan bayangin ya pada saat awal itu ya kan mahasiswa 6 hadir, 6 orang hadir, 7 orang. 7 Tapi orang. petugasnya sampai 10 orang. Lebih banyak petugasnya. Lebih banyak petugasnya karena kan kita nggak tahu nih ya. Betul, Sehingga betul. ya udahlah, akhirnya untuk aplikasi Peduli Lindungi kami masih belum daftar. Aplikasi kan ya. Tapi kami sedang bikin daftar. Mengapa? Karena tadi tidak hanya buat kebutuhan di fasilitas PTM-nya. Tapi untuk seluruh fakultas. Untuk di setiap gedung kami akan coba pasang. Tapi ini belum lagi proses. Lagi proses Jadi, sistemnya. terutama di Gede Kanat karena banyak mahasiswa kami hilir mudik karena untuk Iya, ngurusin ijazah dan Betul, segala macam. betul. Jadi sehingga itu jadi ingat bahwa biarpun kita dibilang masih BDR, Iya. bekerja dari rumah 100%, tapi kita tidak untuk kemungkinan bahwa ada beberapa pekerjaan yang memang nggak bisa Harus diselesaikan di rumah. Harus ke kampus. Harus datang. Betul, betul, Nah, itu yang betul. akhirnya MIPA tuh ya tetap tetap dikunjungin orang, Iya. baik karyawan, dosen, Tamu gitu. tamu dan mahasiswa Mahasiswa. juga. Iya. Sistemnya alat-alat sudah ada, sistem sedang dibangun sehingga itu semakin mengamankan kita juga ke depan gitu ya. Ya. Cuman satu nih, contoh misal di kantin, kadang-kadang ya teman-teman mahasiswa juga kadang-kadang bandel ya. Ya maksudnya begini kan kita kursi misalnya 1 meja cuman 2 kursi. 2 kursi. Iya, tapi kadang-kadang kursi dipindah-pindah ngumpul. Masih rapat gitu ya. Masih. Iya. Kursi harus diikat pakai tali rapia itu, Mas. Supaya nggak diangkat-angkat. Kagak dipindah-pindah. Tetap aja Tetap aja. diputusin. Sebenarnya kita kangen sih Pak berkumpul, kangen sebenarnya ya. Iya. Setahun lebih kita nggak kayak gitu. Tapi memang kita harus lebih jaga prokes sih memang. Iya benar. Karena kan jangan sampai
ada kejadian baru misal di MIPA misalnya. Oh tiba-tiba ini asalnya klaster MIPA. Oke. Karena kalau ada klaster MIPA, lockdown, maka saya akan lockdown. Karena itu protokol saya. Iya. Nah kalau lockdown, yang rugi kan bukan hanya mahasiswanya, tapi kami yang tendik juga ya mau nggak mau kerja dari rumah, bawa lagi berkas-berkas. Dan balik lagi nggak semuanya bisa dikerjakan dari rumah. Benar. Sehingga yang saya takutkan adalah ada beberapa pekerjaan administrasi yang terhambat. Iya. Gitu. Sehingga di pimpinan itu memang dijaga benar, jangan sampai kita ada kejadian. Nah makanya kadang-kadang nggak hanya satpam ya yang tugas untuk negur mahasiswa terutama di kantin, Iya. Nah, termasuk saya juga turun tangan. Iya. Karena ngawasin juga. Iya, yang namanya orang makan gimana ya? Iya. Makan 20 menit juga susah juga sih Pak, gitu ya. Susah. Sebenarnya makannya sih cuma 10 menit. Ngobrolnya ini. Ngobrolnya itu. Oke. Tadi soal PTM pertama kali. Iya. Nah, tapi standarisasi itu akan terus diterapkan termasuk yang bisa datang atau hadir ada yang sudah divaksin ya. Harus sudah divaksin 2 kali. Oke. Balik lagi. Masih soal fasilitas lagi Pak Os. Ketika Pak Os dulu kuliah sama sekarang, apa sih fasilitas yang sekarang ada dulu nggak ada? Selain internet tadi. Ada satu. Apa? Di gedung kuliah. Apa? Lift. Oh dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Di gedung B sekarang ada lift ya? Iya, dulu kerjaan kami, apalagi ke lantai 4, itu pasti naik ke lantai 4. Oke. Habis itu nanti kuliahnya, berikutnya kuliah jam berikutnya turun ke lantai 2. Habis itu kuliah sesi berikutnya lagi, naik lagi ke lantai 3, dan semua naik tangga. Itu sehat. Sehat. Dan sekarang kita punya 2 lift di gedung B sama di multidisiplin. Ya, sebenarnya lift itu saya fasilitasi hanya buat para dosen dan para mahasiswa yang disabilitas. Yeah. Cuman kadang-kadang kan memang kita tidak untuk kemungkinan teman-teman yang lain disuruh naik tangga. Iya, kan dari lantai dasar tuh. Betul. Anda naik tangga, oke dia naik tangga sampai ke lantai 2 baru naik lift lantai 4. Nah, dan begitulah seterusnya. Iya. Pertama lift. Oke. Kedua AC. Ya, ruangan kuliah tuh dikasih AC semua. Kayak lapangan gitu? Udah ada dulu. Lapangan belum ada. Belum lagi. Nah, dulu fasilitas belajar mengajar. Oke. Kan internet udah ada nih, setiap ruang kelas sudah ada internet. Sekarang pakai hotspot. Pernah nggak Mas dulu kuliah pakai namanya OHP? HP iya, karena kita fotokopi di ke plastik transparan ditaruh gitu. Betul. Saya ngalamin Pak zaman. Iya sama juga saya. Nah, sekarang kan pakai CD proyektor. Betul. Semua. Dulunya papan tulisnya pakai kapur. Nah, zaman saya itu pakai kapur. Masih kapur ya? Masih kapur. Sekarang whiteboard semua. Whiteboard pakai kaca. Pakai gelas. Nah, itu perubahannya di situ. Nah, itu perubahan di dalam ruang kelas. Lab semakin banyak. Pasti. Sebenarnya bukan semakin banyak ya. Peralatannya diperbaharui. Oke. Kalau lab mungkin tetap paling ada perubahan lab itu ada sedikit berubah, tapi juga peralatan-peralatannya diperbaharui. Contoh macam saya dulu ya, saya cerita. Saya kan instrumen, jadi ada namanya praktikum elektronika dasar. Kita pakai osiloskop. Yang LED itu ya? Ya. Monitor kecil gitu ya? Ya. Osiloskopnya masih analog. Jadi setiap kali saya mau praktek harus saya kalibrasi dulu. Setiap kali? Setiap kali. Sehingga kami mempelajari namanya teknik kalibrasi alat. Sekarang mungkin kita udah gak dipelajari lagi. Karena sekarang udah digital. Ya, namanya kalibrasi. Jadi harus kalibrasi dengan sumber sinyal yang mana gitu kata-katanya. Biarpun itu saya gak pernah praktek. Jadi sekarang labnya juga mungkin ada yang bertambah. Iya. Dan kemudian lab-lab yang lama pun alat-alatnya diperbaharui. Iya benar. Tapi saya gak pernah praktek pakai alat-alat itu. Jarang sekali. Ada kasus biarpun ada peralatan lab yang seperti itu, saya malah jarang pakai. Waktu saya praktikum saya dikit nakal juga. Kenapa Pak? Saya lebih suka simulasi. Simulasinya pakai software. Mengapa? Karena saya. Tapi kan komputer zaman itu masih komputer. Enggak. Zaman itu jadul. Zaman itu komputer tahun apa Windows 2000? 38. Belum. Enggak. Udah Windows 95. Oh iya, Windows 95 betul. Windows 95 dan Windows 97. Betul. Terakhir saya Windows 97 itu. Nah, itu after Windows NT ya? Iya.
Waktu itu saya bosan. Pertama adalah saya bosan mengapa? Tadi saya bilang bahwa saya kan suka elektronika. Oke, suka ngotak-ngatik. Jadi rata-rata teorinya saya udah paham. Oke. Saya malas ikut prakteknya. Ya. Sehingga kan saya kan modul praktikum itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Dan harus praktek. Males prakteknya? Saya malas praktek. Jadi semua saya main di simulasi komputer. Oke. Jadi semua yang modul praktikum saya simulasikan semua pakai namanya apa lupa ya, pokoknya Simulink atau apalah. Jadi saya simulasikan pakai itu, rancangan saya ini saya langsung ambil data segala macam. Bisa Jadi teman-teman saya kan baru minggu ketiga nih. Saya udah 10 modul udah selesai semua. Akhirnya setiap kali mau bikin laporan saya tinggal nyetor. Besok nyetor lagi. Udah. Kapan lu praktek? Kata senior begitu. Kapan lu praktek? Udah datanya kok bagus banget dan iyalah. Oh namanya datanya linear semua. Iya. Karena disimulasikan di komputer. Gambarnya segala macam. Oke. Berarti kalau zaman dulu saja bisa menggunakan cara cerdas, kan cara cerdas. Kan ada cara pintar, ada cara cerdas. Itu kan cara cerdas. Apalagi sekarang dengan fasilitas-fasilitas diperbaharui, itu harusnya teman-teman mahasiswa banyak terobosan harusnya gitu ya. Oke. Terus kemudian kalau secara konstruksi yang baru itu adalah gedung yang kita tempatin sekarang ya. Tempat kita podcast ini 2017 ya Pak Oscar ya. Mulai dari 2017 2018 selesainya. 2018 selesai. Ini baru nih. Iya. Khusus untuk lab multidisiplin, macam-macam ada di sini. Sebenarnya ini namanya kan laboratorium gedung lab riset multidisiplin. Nah, di mana gedung ini dipakai buat kolaborasi riset antar bidang ilmu penelitian di MIPA. Jadi ngumpulnya di sini. Iya. Nah, memang pada saat ini kan tiba-tiba pandemi nih ya. Mungkin memang ya saya juga nggak tahu, tapi pandemi bisa jadi kambing hitam. Memang kita harus bisa kita salahkan. Jadi sepi gitu ya. Iya, gitu loh. Oke. Terus kemudian salah satu gedung atau fakultas yang masih punya hutan nempel itu juga kita ya Pak ya. Apakah hutannya juga dari zaman dulu? Atau dulu lebih lebat lagi? Dulu lebih lebat lagi ya. Termasuk gedung ini. Ini hutan dulu ya? Hutan dan kuburan. Ya kalau itu udah jadi urban story ya. Iya. Jadi memang area MIPA ini tutupan lahan hijaunya masih lebih besar, lebih banyak ya, lebih luas. Ini juga kampus MIPA di mana kampus-kampus yang lain relatif luas ya. Daripada kampus-kampus yang lain. Termasuk kita punya danau sendiri juga ya? Ya kita ada danau kecil. Ya, biasa dipakai buat penelitian para teman-teman mahasiswa biologi. Nggak boleh mancing itu? Nggak boleh mancing kalau tidak ketahuan. Tapi nggak boleh mancing itu peraturan se-UI sih ya? Peraturan di UI memang tidak boleh mancing. Cuman kan ya kadang-kadang ada aja yang orang bandel kan. Nah, ada aja yang bandel. Pertanyaannya Pak Os, nah sebelum saya mengakhiri, ketika teman-teman mahasiswa atau kemudian, sebelum ke akhir, di dekanat itu di lantai 1, 2, 3, 4 itu ada lapangan bulu tepok gitu. Ya. Itu dari zaman dulu atau ternyata itu juga baru-baru? Enggak juga. Jadi itu ada cerita sebenarnya. Oke. Zaman saya kuliah, akhir saya mau lulus, jadi saya di dekat akhir, itu gedung tuh baru berdiri. Gedung dekanat? Iya. Loh dulu dekanatnya di mana Pak Os? Di gedung A. Sekarang jadi Geoscience. Oh, Geoscience itu dulu dekanat itu? Dulu udah dekanat. Jadi memang dulu pasnya di situ. Iya. Lalu karena kebutuhan sehingga dibikinlah gedung dekanat baru. 4 lantai. Nah, itu selesai di tahun 2000-an ya. Berarti relatif baru gedung ini ya. Relatif baru. Jadi setelah gedung dekanat itu baru gedung multidisiplin ini ya. Iya. Nah, gedung dekanat itu kan 4 lantai dan di atas lantai 4 itu adalah ruang aula. Ruang pertemuan. Nah, kita udah mengenal nama ruang kita, ruang pertemuan ada namanya ruang gedung serbaguna, gedung C. Betul. Itu awalnya bukan ruang aula, bukan. Itu ruang dulu kelas. Ruang kelas dan ruang dulunya kita ada farmasi di situ. Oh iya, sebelum farmasi pindah ya. Iya. Itu sempat farmasi di situ. Nah, pada saat
apa namanya? Pada saat itu jadi ruang aula di lantai 4. Jadi kegiatan bulu tangkis tuh nggak ada. Belum ada. Nah, berikutnya pada saat Farmasi udah di gedung sendiri, otomatis kan ruang itu diubah. Betul. Ubah fungsi. Kami kerjasama tadi, itulah gunanya kerjasama dengan pihak ketiga. Akhirnya ada sebuah bank lah. Ya, jadi ada bank yang pengen masuk ke ini, sebagian dari sebagian ruangannya dipakai itu di gedung C. Nah, sewa dari itulah kami rehab jadi gedung C sebagus mungkin sehingga kami bangun namanya ruang serbaguna di situ. Buat sebenarnya buat kepentingan mahasiswa juga sih. Jadi mahasiswa kalau ngadain kegiatan segala macam di situ. Nah, itu jadi aula baru. Nah, bagaimana dengan yang lama nih? Akhirnya dipergunakan. Karena sering kosong. Jadi di kita tuh ada perkumpulan olahraga nih para tendik. Karyawannya ada olahraga diinisiasi oleh salah satu wakil dekan sebenarnya dulu. Jadi zaman Pak Adi Basukriyadi ada wakil dekan. Nah, sekarang jadi kadep geografi. Oh, Pak Supriyatna. Iya, benar. Jadi beliau dulu hobi main bulu tepok juga? Sampai sekarang. Oh, gitu. Dan salah satu pengurus bulu tepok. Pengurus inti. Iya. Sehingga akhirnya beliau mengizinkan bahwa di atas itu dipergunakan untuk olahraga buat olahraga indoor. Iya. Sehingga akhirnya teman-teman ya bikin secara semi permanen tuh. Lapangan dan segala macam dan sampai sekarang. Berarti kita itu punya lapangan outdoor. Ya. Kita juga punya lapangan indoor ya. Iya. Dan itu mau karyawan mau mahasiswa boleh. Boleh. Jadi kalau yang indoor itu hanya kan biasanya digunakan hanya buat main bulu tangkis ya. Tidak hanya buat. Jadi akhirnya berbagi nih. Antara karyawan dan mahasiswa. Jadi dulu dijadwalkan. Jadi tendik tuh hari apa dan hari apa. Mahasiswa hari apa. Sisanya mahasiswa hari ini dan hari ini. Dan biasanya pada main bulu tangkis di situ. Iya. Nah, pertanyaannya Pak Os. Ketika fasilitas-fasilitas seperti tadi, kalau kita mau pakai nih, itu izinnya ke siapa? Satu, izinnya ke siapa? Yang kedua, apakah ada batas kegiatan yang boleh dilakukan atau tidak? Contohnya gini, tiba-tiba mau bikin kondangan tapi di aula gedung C atau misalkan bikin kondangan di lantai 4 gitu, boleh nggak sih kayak gitu loh? Nah gitu loh. Jadi batasan kegiatannya apa? Nah, sebenarnya untuk kegiatan kemahasiswaan ya. Jadi kalau untuk tendik itu bikin kegiatan sih nggak ada masalah. Mungkin malah ngomong lisan aja udah, karena kan biasanya mereka juga yang terlalu ngurusin. Iya. Bagaimana dengan mahasiswa? Mahasiswa kalau memang mau bikin sesuatu kegiatan, yang pertama-tama tentu saja harus ada izin dulu. Betul. Nah, ada 2 izin yang dia harus urus. Pertama adalah izin kegiatan. Izin kegiatan. Jadi izin kegiatan itu kegiatannya bikin apa sih? Dijelaskan tuh kan. Nah, itu biasanya izinnya ke kemahasiswaan. Kemahasiswaan dulu. Jadi selama di kemahasiswaan approval, berarti nggak ada masalah. Berikutnya adalah izin lokasi. Izin penggunaan. Mau pakai ruang mana nih? Apakah ruang kelas? Betul. Jadi nggak hanya ruang aula ya. Ruang kelas juga boleh. Ya, selama tidak mengganggu perkuliahan. Nah, biasanya teman-teman mahasiswa itu makanya kalau nggak di hari Sabtu atau di sore hari. Misalkan diskusi lah atau apa. Ya, gitu. Nah itu biasanya para mahasiswa itu tetap semua satu sumber, Mas. Jadi tetap melalui kemahasiswaan. Nanti kemahasiswaan akan mengirimkan surat ke manajer umum. Nah, di saya sebenarnya fokus ke manajer umum tuh sebenarnya semua ke kemahasiswaan. Jadi fokus ke manajer umum tuh adalah ruangan itu ready atau tidak. Karena kan kita tidak bisa mengizinkan andai kata ruangan itu tidak siap. Maksud tidak siap itu ya macam-macam, misalnya apakah bahwa kita dalam hal lagi direnovasi atau lagi mau digunakan untuk yang kegiatan lain, kegiatan kampus, sehingga ya begitu. Jadi setelah mahasiswa izin kegiatannya udah kelar oleh kemahasiswaan, maka berikutnya adalah mengajukan izin permintaan tempat. Nah, di situ dia harus parameternya adalah tadi mau hari apa, jamnya berapa. Nah, bagaimana kalau tadi mau sampai malam hari? Selama diizinkan nggak ada masalah. Dari kemahasiswaannya. Misalnya sampai jam 9 atau jam 10. Nah, kami akan tanya penanggung jawabnya siapa. Betul. Biasanya memang kita minta ada salah satu dosen yang untuk ikut serta untuk tanggung jawab. Nah, di situ nanti biasanya ya kita akan siapkan semua. Jadi memang pegawai seperti fasilitas saya standby gitu ya. Ya biasanya mungkin sampai jam 7 malam.
Karena kadang-kadang mahasiswa Betul. itu mereka dari pagi sampai sore udah habis-habisan buat kuliah. Belajar, lalu memang mereka hanya bisa ada Malam. waktu di sore dan Betul, malam. betul. Ya udah kami coba fasilitasi. Iya. Ya tentu saja tim kami yang mau nggak mau harus saya bikin lembur Iya, gitu. stand Tapi up, kan. selama memang Diizinkan. tim fasilitas tuh mau lembur. Iya. Nah kadang-kadang yang bersangkutan pada mau, nggak ada masalah. Iya. Gitu. Oke, Pak Os, tadi kita udah ngomong keuangan, kita ngomong SDM, kita ngomong fasilitas, dan kita juga ada cerita-cerita tentang masa dulu Pak Os kuliah sampai hari ini masih mengabdi di FMIPA. Sebelum kita mengakhiri obrolan kali ini, boleh dong satu pesan dari Pak Os sebagai alumni juga, sebagai pernah ikut juga berkontribusi banyak dalam proyek maupun dalam kegiatan-kegiatan di FMIPA dan sekarang lagi mengampu sebagai manajer umum. Boleh dong pesan dari Pak Os untuk teman-teman mahasiswa baru, teman-teman biru hitam yang tahun ini ataupun tahun kemarin baru masuk ke FMIPA UI, harus menjadi seperti apa di FMIPA UI? Gitu. Yes. Ya. Jadi gini. Jadi pada saat masuk MIPA, rata-rata kita tahu bahwa masuk MIPA itu rata-rata pilihan kedua. Oke. Saya juga sama pilihan kedua. Oke. Tapi itu jangan kita jadi minder, kecil hati bahwa Anda masuk ke suatu fakultas yang memang kita tuh ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu dasar. Ya. Pada saat kita masuk ke ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu sains, maka kita mampu mengembangkan diri kita untuk bekerja di bidang mana dan bidang apa saja. Yes. Oke. Karena saya tahu bahwa beberapa teman saya yang jadi alumni itu mereka melalang buana kemana saja. Yes. Mulai dari pengajar bimbel, ingat loh, bimbel yang dengan honornya itu di atas 15 juta sebulan. Wih, bimbel ya, privat lagi. Is. Nah, itu ya sampai menjadi pengusaha. Nah, beberapa malah kerja di bank. Aneh ya, fisika kerja di bank. Nah, ternyata bisa ya? Bisa. Oke. Pengusaha sayur juga ada. Bayangin kan, ingat loh, pengusaha sayur, tapi kerjanya kalau ngobrol sama saya itu metafisika terus. Tapi cuman sayurnya jualan apa? Yeah. Nah disitulah dia mengelaborasi pengalaman dia di praktikum dia itu untuk mengintegrasi buat sayur-sayur apa yang bagus segala macam. Lintas profesi akhirnya. Ya? Lintas profesi akhirnya sehingga jangan berkecil hati bahwa kita kuliah di MIPA karena MIPA ini adalah basic science. Yeah. Ingat bahwa pada saat kita lulus bukan berarti kita siap kerja. Oke. Nah, betul. Di MIPA lah Anda sambil kuliah, Anda membangun kompetensi. Karena dengan adanya MBKM, sekarang MBKM ya. Betul. Jadi Anda bisa kuliah di MIPA, tapi sambil ngambil ilmu lain di luar. Yes. Itu nggak ada masalah, tetap diperhitungkan ke SKS. Betul. Nah, syukur-syukur bagi Anda yang punya hobi, punya apa, kembangin aja di sini. Karena sekarang dengan adanya Pengmas, ada dengan mungkin teknologi YouTube dan segala macam. Betul. Mahasiswa MIPA ada yang jadi selegram loh. Betul. Iya, mahasiswa MIPA ada yang jadi selegram. Jadi mahasiswa. Nah, ada lagi, terutama yang dari geografi misalnya. Geografi tingkat akhir udah pada meroyek semua. Mengapa? Karena memang tingkat kebutuhan industri itu tinggi. Betul. Ada satu lagi nih, IP 2, nah itu dia. Jangan berkecil hati kalau kita IP 2, biasanya IPK tuh berbanding terbalik dengan pendapatan. Iya. Yang ingat buat teman-teman saya pengusaha, iya, IP-nya rata-rata di bawah 3. Tapi sekarang bisa membuktikan bahwa berhasil gitu ya? Iya. Oke. Jadi IPK itu bukan faktor salah satu keberhasilan. Ya, tapi salah satu keberhasilan kita tuh adalah tadi kerja keras. Jadi bagaimana cara kita bagaimana cara kita kuliah, bagaimana proses kita mengerjakan PR, bagaimana proses kita dalam diskusi, analisis, praktikum, memecahkan solusi, semua kita pelajari semua di kampus. Ya. Jadi jangan berharap bahwa kita masuk MIPA jadi dosen, jadi apa, itu ntar. Itu ntar. Nanti sambil berjalan kita akan menemukan passion kita. Betul. Nah, dan maksimalkan itu. Ya. Contoh, saya lulusan apa? Saya lulusan fisika. Ngambilnya instrumentasi. Bidang riset saya di bidang embedded system.
pekerjaan saya dibilang teknologi jaringan. Yeah. Saya konsultan di teknologi jaringan. Jadi IT lah segala macam. Tapi pekerjaan rutin saya ngurusin SDM, keuangan dan fasilitas. Tapi apakah saya lupa dengan ilmu saya? Tidak. Saya masih riset. Bayangin, saya tendik. Tapi saya masih bisa ngobrol sama teman-teman saya di bidang IoT. Iya. Sekarang kan zamannya Internet of Things. Betul. Ya. Zaman saya tahun 2000 itu kita ngomongnya namanya SOT. SMS of Things. Yes. Ya. Jadi kita ngendaliin perangkat pakai SMS. Betul. Nah, sekarang IoT. Mungkin udah tahun depan akan jadi EOT. Everything of Things. Betul. Jadi masih banyak kemungkinan yang akan dibuka. Ini teknologi akan running terus, berkembang terus. Betul. Kita ada di generasi perubahan, ya terutama mungkin anak-anak sekarang enggak ya, tapi bagi kita yang generasi 90-an, kita melaksanakan kalau pernah dengar namanya hukum Moore, hukum eksponensial, hukumnya transistor, nah itu kita ada di titik eksponensialnya. Iya. Betul. Makanya saya mengalami itu sehingga apa namanya ya. Untuk menjadi mahasiswa MIPA itu udah jangan berpikir aneh. Jadi hadapin saja, ikutin aja alurnya dan hadapi proses perubahannya. Betul. Senangin aja itu. Senangin aja itu. Nah kedepannya akan kita menemukan jalan kita sendiri. Kalau nggak bisa pinter pakai cara cerdas ya. Iya benar. Karena bukan sekarang keharusan. Sekarang gini, masa pandemi, nggak bisa praktikum. Jatuhnya apa? Iya simulasi sekarang. Betul. Cuman memang ada ruginya juga sih. Yang nggak pernah megang. Nggak lihat langsung barangnya. Iya. Oke. Siap. Pak Oscar, terima kasih banyak obrolan hari ini. Menyenangkan banget dan kemudian memberikan kita informasi banyak, baik informasi masa lampau maupun informasi masa sekarang. Sebelum saya tutup, sebenarnya saya habis ini mau ngobrolin sama Pak Oscar itu ini. Kisah cinta, tapi ini off the record saja biar kami yang ngobrol. Baik, teman-teman, sebelum kita menutup ngobras kali ini, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi catatan kita di obrolan kali ini. Yang pertama adalah tetaplah kerja keras. Yang kedua, konsisten terhadap apapun yang Anda lakukan, konsisten terhadap apapun yang Anda pelajari. Kemudian jadilah cerdas dan kreatif. FMIPA membentuk orang-orang pintar, tapi FMIPA juga melahirkan orang-orang cerdas dan Anda harus menjadi salah satu dari dua hal ini. Selanjutnya adalah be proud. Banggalah ketika Anda berada di FMIPA UI. Kenapa? Karena bidang matematika dan sains adalah bidang yang unlimited. Anda bisa punya peluang di segala bidang, Anda bisa menjadi apa saja. Dan terakhir, dari obrolan kali ini adalah impossible is nothing. Anda mau jadi apa? Anda akan kemana? Passion Anda apa? Itu ada di diri Anda. Kenapa? Karena dari sinilah semua bermula, dari FMIPA UI, tempat di mana sains itu menyenangkan. Demikian obrolan saya hari ini dengan Bapak Oscar Riansah Tilman, manajer umum di FMIPA UI. Akhir kata, saya Joey Caksono dan Bapak Oscar Riansah Tilman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.